ini dimulai di kota Amsterdam dengan seorang gadis cantik bernama Hyeyoung. Dia memiliki dua pekerjaan. Pertama, sebagai seorang artis jalanan yang melukis wajah orang-orang di Amsterdam. Dan yang kedua, Hyeyoung bekerja di toko barang-barang antik milik kakeknya. Kehidupan Hyeyoung tidak pernah mudah, karena ia harus menghadapi kesendirian setiap harinya. Kedua orang tuanya telah meninggal sejak Hyeyoung masih kecil, sehingga Hyeyoung tumbuh menjadi sosok yang pendiam namun mandiri. Meskipun begitu, Hyeyoung menemukan kesenangan dalam melukis, terutama melukis bunga daisy, bunga kesukaannya. Inspirasi bunga daisy ini muncul dari pelukis terkenal Van Gogh yang sering menggambarkan matahari dalam karyanya. Hyeyoung pun menjadikan bunga daisy sebagai objek lukisnya. Setiap hari, Hyeyoung selalu mendapat kiriman bunga daisy dari seseorang yang sampai saat ini tidak diketahuinya. Hal tersebut yang membuat ia penasaran siapa sebenarnya sosok pengagum rahasianya, karena makna bunga daisy adalah cinta yang tersembunyi. Berawal dari insiden Hyeyoung terjatuh dari jembatan yang menghubungkan hamparan bunga daisy. Setelah ia selesai melukis bunga daisy untuk proyek lukisannya, Hyeyoung terjatuh ke sungai dan semua peralatan lukisnya hanyut. Saat itu, seorang pria melihat Hyeyoung dan akan menyelamatkannya. Namun pria itu urung melakukannya karena Hyeyoung bergegas pergi. Pria itu hanya bisa menyelamatkan peralatan lukis Hyeyoung. Lalu pada musim gugur, saat Hyeyoung akan melukis bunga daisy di tempat yang sama, di sana ia terkejut karena jembatan kemarin telah diperbaiki. Hyeyoung merasa bahagia dan kagum karena ia yakin bahwa jembatan itu diperbaiki khusus untuknya. Tas berisi peralatan lukis Hyeyoung juga tergantung di atas jembatan, yang semakin menambah rasa terkejutnya. Tanpa ragu, Hyeyoung pun meletakkan lukisan bunga daisy hasil karyanya di atas jembatan sebagai ungkapan terima kasih. 게다가 그는 내가 잃어버린 물건들까지 찾아놨거든요. Seseorang itu pun mengambil lukisan bunga daisy tersebut. Diketahui ia bernama Parky, seorang pembunuh bayaran profesional yang menyelamatkan peralatan melukis milik Hyeyoung dan juga memperbaiki jembatan. Parky diam-diam telah jatuh hati pada Hyeyoung sejak pertama kali melihatnya terjatuh dari jembatan. Namun kehidupan sebagai seorang pembunuh bayaran membuatnya tidak berani mendekati Hyeyoung atau mengungkapkan perasaannya, karena ia tahu itu bisa membahayakan gadis yang dicintainya. Parky hanya berani mengirimi Hyeyoung bunga daisy. Untuk menjaga identitasnya tetap rahasia, Parky menyewa apartemen di dekat tempat kerja Hyeyoung. Ia diam-diam mengamati dan memperhatikan setiap langkah Hyeyoung melalui teropong dari jendela apartemennya. Walaupun Parky berusaha menjaga jarak, ia merasa senang bisa melihat Hyeyoung dari kejauhan. Suatu hari datang seorang pria bernama Jungwoo yang membawa bunga daisy minta dilukis oleh Hyeyoung. Ia seorang detektif Interpol yang sedang menyelidiki kasus narkoba di Amsterdam. Karena Jungwoo membawa bunga daisy, Hyeyoung mengira Jungwoo lah orang yang selama ini mengiriminya bunga daisy. Padahal Jungwoo hanya sedang mengintai seseorang yang tepat berada di belakang Hyeyoung dan pura-pura ingin dilukis. Saat Jungwoo buru-buru pergi sebelum selesai dilukis, tak sengaja Hyeyoung berbicara bahasa Korea yang membuat Jungwoo kaget. Jungwoo pun berjanji akan datang lagi esok hari untuk melanjutkan lukisannya di waktu yang sama. 진짜 안 그렸는데? Malamnya, Hyeyoung melanjutkan melukis wajah Jungwoo hingga selesai. Lalu keesokan harinya, Jungwoo datang sesuai janji dan membuat Hyeyoung sangat bahagia. Namun, Hyeyoung malah beralasan kalau lukisan Jungwoo terkena tumpahan kopi, hingga ia harus melukisnya lagi. Padahal Hyeyoung hanya ingin berlama-lama menatap wajah Jungwoo. Ketika sedang dilukis, di saat yang sama, Parky mulai penasaran. Tiba-tiba ada laki-laki yang akrab dengan Hyeyoung dan bisa membuat Hyeyoung ceria seperti ini. Sementara itu, seperti biasa, Jungwoo terburu-buru pergi dan menyudahi sesi lukisnya. Saat itu, Hyeyoung pun memberikan hasil lukisan Jungwoo padanya. Saat akan pergi, Hyeyoung malah mencegah Jungwoo dan membersihkan noda cat yang ada di pipi Jungwoo. Hal ini membuat Parky cemburu dan akan menembak Jungwoo. Namun ia mengurungkan niatnya dan hanya memperhatikan wajahnya dengan jelas. Kembali, Jungwoo berjanji akan datang lagi minggu depan untuk dilukis. Ketika tiba waktunya, Hyeyoung sudah menunggu kedatangan Jungwoo, namun Jungwoo tak kunjung datang sampai hujan turun, membuat peralatan lukis Hyeyoung berserakan tak sempat dibereskan. Padahal saat hujan itu tampak Jungwoo sudah datang, namun Jungwoo tidak menghampiri Hyeyoung yang sudah basah kuyup, dan ia hanya memperhatikan dari kejauhan. Parky yang mengetahui kedatangan Jungwoo memancingnya agar mengejar Parky. Ketika sudah berada di tempat sepi, Parky pun menyerang Jungwoo hingga pingsan.
Park Hee pun mengecek identitas Jungwoo di dompetnya dan mengetahui kalau Jungwoo merupakan seorang Interpol. Keesokan harinya, Hye-young kembali menunggu kedatangan Jungwoo. Jungwoo yang datang dengan keadaan tangan diperban membuat Hye-young penasaran apa yang terjadi pada Jungwoo. Jungwoo beralasan kalau ia hanya keseleo akibat terpeleset saat hujan kemarin. Jungwoo pun menanyakan apakah kemarin Hye-young menunggunya. Hye-young berbohong kalau ia tidak menunggu Jungwoo. Hye-young pun mulai melukis Jungwoo lagi. Hari demi hari mereka semakin dekat dan sering menghabiskan waktu bersama. 야, 미소가 완전 썩은 미소네. Suatu hari, Jungwoo datang mengunjungi Hye-young di toko antik tempat Hye-young tinggal dan bekerja. Kebetulan, seperti biasa, kiriman bunga Daisy untuk Hye-young datang. Jungwoo pun memberikan kiriman bunga itu dan membuat Hye-young makin yakin Jungwoo lah pengagum rahasianya yang selama ini mengiriminya bunga Daisy. Kemudian, Jungwoo masuk ke dalam toko dan melihat-lihat koleksi barang antik milik kakek Hye-young. Jungwoo tertarik membeli sebuah barang antik di toko itu. Hye-young pun menyuruh Jungwoo mengambilnya saja, tak usah membeli. Tak mau menerima barang secara gratisan, Jungwoo pun memberikan kimchi yang ia buat sendiri sebagai bayarannya. Hye-young terlihat sangat bahagia menerima kimchi tersebut. Keduanya kemudian pergi ke kamar Hye-young. Di sana, Jungwoo melihat beberapa koleksi dan karya lukisan Hye-young. Jungwoo pun menemukan lukisan dirinya. Padahal waktu itu Hye-young mengatakan lukisan Jungwoo terkena tumpahan kopi. Hye-young pun malu karena ketahuan berbohong. 여기 뭐 흘렸다고 하지 않았어요? 다른 사람 제가 그린 거거든요. Jungwoo juga menemukan lukisan pemandangan yang dipenuhi bunga Daisy dan sebuah jembatan. Hye-young pun menceritakan tentang lukisan itu, yakni kejadian Hye-young melukis bunga Daisy dan jatuh dari jembatan, di mana kemudian jembatan tersebut dibangun dan terdapat alat lukisnya, yang kemudian Hye-young merasa jembatan itu memang dibangun khusus untuknya. Hye-young pun meninggalkan lukisan pemandangan bunga Daisy di atas jembatan itu dan keesokannya lukisan tersebut sudah diambil oleh seseorang. Sejak itulah Hye-young selalu mendapat kiriman bunga Daisy di rumahnya. Hye-young selalu mengintai di rumah mencari tahu siapa pengirimnya, namun selalu tidak menemukannya. Hye-young sampai melukis bayangan untuk menggambarkan si pengirim tersebut. Namun sekarang Hye-young mengira ia sudah menemukan siapa pengirimnya, yaitu Jungwoo. 그 사람이 내 주위에 나타난 것 같아요. Jungwoo bingung dan ia melihat raut kebahagiaan di wajah Hye-young. Ia tidak bisa mengatakan bahwa Jungwoo bukanlah orang itu. Jungwoo memilih diam dan memeluk Hye-young daripada berbohong atau mengatakan yang sebenarnya bahwa ia bukanlah si pengirim bunga Daisy. 난 혜영 씨가 상상하는 만큼 로맨틱한 이야기를 갖고 있다. Seperti yang kita ketahui bahwa Hye-young tak sengaja dimanfaatkan oleh Jungwoo saat mengintai pengedar narkoba yang berada di belakang Hye-young saat melukis di jalanan. Ia sengaja mendekati Hye-young agar dirinya tak dicurigai pengedar narkoba sebagai Interpol. Pada hari ini, Jungwoo harus melihat pengedar narkoba dengan menghampiri Hye-young lagi. Jungwoo tahu aksinya ini sangat membahayakan Hye-young, tapi Jungwoo juga tak ada pilihan lain. Ia menemui Hye-young dengan membawa sebuket bunga, tapi bukan bunga Daisy. Hye-young juga sudah seminggu ini tidak mendapatkan kiriman bunga Daisy. Ia sontak menanyakan ke Jungwoo. Jungwoo hanya menjawab dengan candaan. Meski begitu, bagi Hye-young yang penting mereka sudah bertemu. Jadi tidak ada bunga pun tidak masalah. Ditambah kini Hye-young sudah bisa melukis wajah Jungwoo tanpa melihat wajah Jungwoo lagi karena sudah mengingat wajah Jungwoo. 선물. Saat mereka tengah asik mengobrol, Park Hee dari dalam apartemen melihat segerombolan pengedar narkoba yang berjalan mendekati Hye-young dan mendekati Jungwoo membawa senjata. Tak perlu waktu lama, Park Hee pun menembak para pengedar narkoba itu. Suasana langsung mencekam karena baku tembak tak dapat dielakkan antara Park Hee, Jungwoo, dan pengedar narkoba. Hye-young turut terkena tembakan di lehernya karena ingin menyelamatkan anak kecil. Jungwoo pun baru sadar ada yang ikut menembak dari apartemen. Ia menyelidikinya, namun tidak ketahuan kalau orang tersebut adalah Park Hee. Untunglah Park Hee berhasil melarikan diri, sementara Jungwoo pingsan karena terluka juga. Karena kejadian itu, Hye-young kehilangan suaranya akibat tembakan dan menjadi trauma. Sementara Jungwoo mengalami cedera dan dipulangkan ke Korea. Hye-young
Hye-young tidak percaya hal itu. Ia terus menunggu Jung-woo datang menemuinya. Sejak kejadian itu, Hye-young selalu merasa sedih dan terus menunggu Jung-woo. Hal ini membuat Park Hee memberanikan diri menemui Hye-young. Ia tidak tahan melihat wanita yang ia cintai terus bermurung sedih. Park Hee berusaha menghibur Hye-young dan meminta dilukis. Namun Hye-young malah melukis wajah Jung-woo. Ia pun memutuskan pamit pulang dan akan melukis Park Hee di lain waktu. Saat Hye-young akan pulang ke rumah, Park Hee pun datang menghampiri, mengajak Hye-young untuk pulang bersama. Ia mengantar Hye-young sampai ke tempat tinggalnya. Begitupun keesokan harinya di mana Park Hee menunggu Hye-young selesai melukis dan mengantarnya pulang. Di dalam mobil mereka hanya diam dan mendengarkan musik karena Hye-young tidak bisa berbicara. Hye-young pun sadar kalau Park Hee mulai menyukainya. Namun di dalam hatinya, Hye-young masih menunggu Jung-woo. Park Hee tak berhenti berjuang. Ia belajar cara memahami orang yang tidak bisa bicara dengan merendahkan volume televisi. Jadi hanya memperhatikan gerakan bibirnya saja. Semua itu ia lakukan demi Hye-young. Pada saat Hye-young pulang bekerja dan akan diantar oleh Park Hee, Hye-young mengajak Park Hee makan malam. Namun sayangnya, nanti malam Park Hee juga mendapat tugas dari atasannya untuk membunuh seseorang. Ya, setiap Park Hee mendapat bunga tulip hitam, itu artinya Park Hee mendapat tugas baru dari atasannya untuk membunuh seseorang. Tak mau melewatkan kesempatan dengan Hye-young, Park Hee memutuskan menerima ajakan Hye-young. Setelah sampai di restoran, Park Hee pun izin sebentar pada Hye-young kalau ia akan melakukan sesuatu. Ya, tak lain tak bukan, Park Hee akan menjalankan aksinya membunuh seseorang. Hye-young tampak sedih ditinggal Park Hee. Namun Hye-young sudah terbiasa menunggu sedari kecil, jadi ia pun tidak masalah kali ini menunggu lagi. Di sisi lain, Park Hee sudah tiba di lokasi target sasarannya. Tak butuh waktu lama, target Park Hee langsung terbunuh. Ia pun langsung menemui Hye-young lagi. Saat itu, Hye-young memberikan lukisan wajah Park Hee dan menjelaskan ia sudah jatuh cinta dengan orang lain, yaitu Jung-woo. Meski di dalam hatinya sangat sakit, tapi Park Hee tetap tersenyum di hadapan Hye-young. Ia juga mengatakan dirinya hanya ingin berteman saja dengan Hye-young. Park Hee pun diajak ke rumah Hye-young. Di sana mereka melihat lukisan yang sama yang dilihat Hye-young dan Jung-woo dulu, yaitu lukisan pemandangan bunga daisy. Hye-young kembali menceritakan lukisan tersebut. Mendengar Hye-young menduga kalau selama ini yang mengiriminya bunga daisy ialah Jung-woo, hati Park Hee kembali terluka. Namun ia hanya bisa diam. Tak hanya itu, Hye-young juga curhat kalau ia sangat mencintai Jung-woo. Keesokan harinya, Park Hee menemani Hye-young mencari informasi tentang Jung-woo di kantor polisi. Namun mereka tidak mendapatkan info apapun tentang Jung-woo. Hye-young tampak makin sedih karena ia tidak akan bisa bertemu lagi dengan Jung-woo. Park Hee yang melihat kesedihan itu kembali berusaha menghibur Hye-young dengan membawanya ke taman yang penuh dengan bunga daisy. Hye-young pun meminta izin pada Park Hee akan menggunakan pemandangan dan bunga daisy yang ada di situ sebagai objek lukisannya untuk pameran nanti. Di sisi lain, Jung-woo tampak kembali ke Belanda. Atasannya, Detektif Jang, ingin mengusahakan Jung-woo agar bisa bertugas lagi di Belanda. Namun, sebelum kembali bertugas, Jung-woo ingin menemui Hye-young untuk menjelaskan bahwa ia bukanlah orang yang selama ini mengirimi Hye-young bunga daisy. Dan ia juga bukan orang yang memperbaiki jembatan seperti yang diduga Hye-young selama ini. Jung-woo merasa sangat bersalah pada Hye-young. Namun, Detektif Jang melarang Jung-woo menemui Hye-young karena Hye-young sudah bersama lelaki lain, yakni Park Hee. Jung-woo pun ingin melihat kebenarannya dengan memantau rumah Hye-young dari kejauhan. Dan ya, ia pun melihat Park Hee. Jung-woo tidak jadi menemui Hye-young, padahal Hye-young masih setia menunggunya. Jung-woo yang masih merasa bersalah pada Hye-young berusaha menelpon Hye-young, namun ia malah diam saja. Hye-young pun tahu kalau yang menelpon adalah Jung-woo. Saat Hye-young akan tidur, Park Hee datang memberikan sesuatu untuk Hye-young. Park Hee pun ingin dibuatkan kopi oleh Hye-young. Saat sedang membuatkan kopi itulah, tiba-tiba Jung-woo datang ke rumah Hye-young. Jung-woo pun melihat Park Hee ada di dalam rumah Hye-young. Jung-woo bingung harus ngomong apa. Akhirnya Jung-woo meminta maaf karena baru datang menemui Hye-young. Ia beralasan terlalu sibuk bekerja dan terjebak di Korea. Lalu Hye-young pun memberikan potongan kertas pertanyaan untuk Jung-woo yang selama ini ia persiapkan. Ia menanyakan kabar Jung-woo dan juga ingin mengatakan sesuatu. Namun Hye-young tidak bisa berbicara. Hal itu membuat Jung-woo makin merasa bersalah. Ia hanya bisa minta maaf dan akhirnya Jung-woo mengaku bahwa ia seorang polisi.
dan memanfaatkan Hye-yong selama ini. Ia tidak mempunyai keberanian untuk menemui Hye-yong lagi. Setelah kembali meminta maaf, Jung-woo pun pergi meninggalkan Hye-yong. Hye-yong sangat sedih namun tak bisa mencegah kepergian Jung-woo dan ia hanya bisa menggedor-gedor pintu. Hye-yong lalu masuk ke dalam rumah dan menangis. Park-hee ingin sekali menenangkan Hye-yong yang tengah menangis, namun ia bingung dan akhirnya Park-hee meninggalkan Hye-yong sendirian. Di kantor polisi, Detektif Jang menjelaskan pada Jung-woo ia telah menemukan pelaku penembakan dari apartemen. Detektif Jang menyimpulkan pelaku tersebut merupakan seorang pembunuh bayaran yang kemungkinan sama dengan pelaku pembunuhan di hotel dan di teater. Hal ini dilihat dari senjata yang digunakan sama. Detektif Jang pun menyusun rencana dengan menyewa pembunuh bayaran tersebut. Jung-woo akan dijadikan umpannya. Yap guys, pembunuh bayaran yang dimaksud di sini ialah Park-hee. Di sisi lain, Park-hee mengajak Hye-yong ke rumahnya. Saat sampai di depan rumahnya, Hye-yong melihat ada bunga tulip hitam. Bunga itu langsung diambil oleh Park-hee. Seperti yang kita ketahui, setiap Park-hee mendapat bunga tulip hitam, itu artinya Park-hee mendapat tugas membunuh dari atasannya. Park-hee pun terkejut saat target sasarannya kali ini adalah Jung-woo. Atasannya itu mengatakan Jung-woo merupakan seorang polisi, maka dari itu Park-hee tak boleh menolak. Di tempat lain, Jung-woo terlihat mempersiapkan diri karena jadi target pembunuhan. Polisi lain juga standby tak jauh dari lokasi. Hari pembunuhan itu bertepatan dengan hari digelarnya pameran lukisan Hye-yong. Saat tiba waktunya, Jung-woo yang berada di dalam mobil dihampiri oleh Park-hee dengan diketuk pintu mobilnya. Seluruh rekan Jung-woo sudah bersiap menangkap Park-hee. Namun, Jung-woo memberitahu kalau Park-hee bukanlah pembunuh bayarannya, melainkan teman Jung-woo. Park-hee pun mengatakan ia ingin membicarakan sesuatu dengan Jung-woo. Jung-woo lantas mempersilahkan Park-hee masuk ke dalam mobil. Sementara Detektif Jang dan rekan yang lain ia suruh istirahat makan siang. Jung-woo lalu mengendarai mobilnya. Ia memberitahu Park-hee jika tetap berada di tempat tadi, maka bisa dalam bahaya. Park-hee lalu menceritakan kalau Hye-yong banyak menceritakan tentang Jung-woo. Sebenarnya, Jung-woo curiga kalau Park-hee adalah pembunuh bayarannya. Ia kemudian menodongkan pistol ke Park-hee, begitupun Park-hee yang akhirnya juga menodongkan pistol ke arah Jung-woo. Jung-woo bisa saja menembak Park-hee, begitupun sebaliknya. Tapi Park-hee mengatakan kalau Jung-woo adalah orang baik dan Park-hee adalah orang jahat. Park-hee akhirnya mengakui kalau dirinya lah orang yang mengirimi bunga daisy untuk Hye-yong. Ia datang menemui Jung-woo hanya untuk menyuruhnya datang ke pameran Hye-yong karena Hye-yong sangat menunggu kedatangan Jung-woo. Namun tiba-tiba saat Jung-woo berjalan keluar dari mobil, ada seseorang yang menembak Jung-woo. Seketika Jung-woo meninggal dunia. Hye-yong yang mengetahui kalau Jung-woo meninggal dunia tak bisa membendung kesedihannya. Park-hee pun berusaha menenangkannya. Kini tampak Hye-yong selalu melukis wajah Jung-woo setiap kali ia mengingat Jung-woo. Juga hal ini ia lakukan sebagai obat kesepiannya. Hye-yong lalu berziarah ke makam Jung-woo. Pada saat yang sama, Detektif Jang juga berziarah ke makam Jung-woo. Sudah setahun meninggalnya Jung-woo, namun pembunuh Jung-woo belum juga ditemukan. Detektif Jang menceritakan semuanya ke Hye-yong bahwa sebelum meninggal Jung-woo bertemu temannya. Di mobil Jung-woo juga menyala musik klasik, padahal Jung-woo tidak menyukai lagu klasik. Detektif Jang juga menemukan sebuah fakta bahwa pembunuh bayaran itu selalu mendapat bunga tulip hitam sebelum membunuh targetnya. Hye-yong pun langsung teringat dengan Park-hee karena semua keterangan itu mengarah pada Park-hee. Hye-yong lalu mengumpulkan bukti-bukti di tempat penyimpanan Park-hee. Pada saat yang bersamaan, Park-hee mendapat tugas baru lagi. Kali ini ia disuruh menghabisi Detektif Jang. Park-hee sebenarnya ingin menolaknya tapi tidak bisa. Beberapa saat kemudian, Hye-yong membawa bukti-bukti itu ke hadapan Park-hee. Park-hee pun sebenarnya sudah tahu kalau Hye-yong mengetahui identitasnya sebagai pembunuh bayaran. Namun ia tidak menghiraukannya. Hye-yong lalu menodongkan pistol setelah membeberkan semua bukti yang ada. Namun sebelum Hye-yong menembak Park-hee, ia jatuh tak sadarkan diri karena sudah diberi minuman obat tidur oleh Park-hee. Keesokan harinya, Detektif Jang sudah bersiap menjadi target sasaran Park-hee. Kali ini, ia akan menguak dan menangkap pembunuh Jung-woo. Ia merasa bersalah atas kematian Jung-woo. Para polisi tampak standby di posisi masing-masing. Sementara Park-hee juga sudah berangkat ke lokasi target. Tak berapa lama kemudian, Hye-yong tersadar.
Lalu ia pun melihat lukisan yang pernah ia tinggalkan di jembatan dulu. Hye-yong juga membaca tulisan yang dibuat oleh Park-hee, yaitu permintaan maafnya pada Hye-yong. Pada awalnya, ia hanya ingin menolong Hye-yong yang terjatuh di jembatan dan membangunkan sebuah jembatan untuknya. Namun mengetahui Hye-yong memberikan lukisan bunga daisy untuknya, sejak itulah Park-hee jatuh cinta pada Hye-yong dan mengiriminya bunga daisy. Namun yang terjadi, Hye-yong malah bertemu dengan Jung-woo dan menduga Jung-woo lah orang yang selama ini menyukainya. Kini Hye-yong pun mengetahui kebenarannya. Ia mencari Park-hee ke hamparan bunga daisy namun tidak menemukannya. Ia kemudian menuju tempat biasa di mana ia melukis. Di tempat itu, tampak detektif Jang memancing Park-hee agar muncul. Park-hee pun tampak sudah melumpuhkan polisi dan akan menembak detektif Jang. Namun tiba-tiba, Hye-yong muncul di dekat detektif Jang dan mencoba berbicara. Park-hee melihat gerakan bibir Hye-yong dan mengerti apa yang dikatakan Hye-yong, di mana Hye-yong ingin Park-hee menghentikan semua ini sambil memperlihatkan lukisan bunga daisy. Hye-yong berusaha mencari Park-hee dan menjelaskan perasaannya, bahwa ia sangat bahagia bertemu Park-hee. Lukisan tersebut ia buat khusus untuk Park-hee. Hye-yong juga meminta maaf karena tidak mengenali Park-hee selama ini. Sekarang Hye-yong baru sadar kalau Park-hee adalah orang yang ia tunggu selama ini. I need help. Somebody help me. Take away. Park-hee lalu menemui Hye-yong dan meminta maaf. Sementara Hye-yong menangis bahagia karena akhirnya bisa melihat Park-hee. Park-hee kembali minta maaf dan berkata bahwa ia tidak pantas untuk Hye-yong. Ia juga meminta maaf telah membiarkan Jung-woo meninggal bukannya menyelamatkannya. Jadi ternyata waktu itu Jung-woo meninggal ditembak oleh orang lain, bukan ditembak oleh Park-hee. Tiba-tiba saat itu Hye-yong melihat cahaya peluru yang mengarah ke arah Park-hee. Hye-yong seketika langsung memeluk Park-hee dan mengorbankan dirinya ditembak. Seketika Hye-yong meninggal dunia. Park-hee sangat sedih mengetahui Hye-yong telah tiada. Ia pun bertekad balas dendam pada pelaku yang telah membunuh Hye-yong. Ia tahu siapa dalang di balik peristiwa ini, yaitu atasannya sendiri. Jung-woo dan Hye-yong meninggal karena ditembak oleh anak buah atasannya. Akhirnya Park-hee pun datang ke markas atasannya dan membunuh semua anak buah atasannya. Tak hanya sampai situ, Park-hee juga menghabisi atasannya. Kini dendam Park-hee telah lunas. Ia telah menghabisi orang-orang yang membunuh orang yang paling ia sayangi. Yap, dengan begitu cerita pun berakhir. Daisy merupakan film Korea yang rilis pada tahun 2006. Film yang dibintangi Jun Ji Hyun ini merupakan garapan sutradara Hong Kong Andrew Lau. Sementara naskahnya ditulis oleh Kwak Jae-yong. Selain menampilkan adegan romantis, film ini juga menghadirkan aksi tembak-menembak yang menarik. Cerita film ini memiliki plot yang sangat unik dengan dua tokoh utama yang menarik, yaitu seorang pelukis dan pembunuh bayaran. Cerita cinta segitiga yang ditampilkan dalam film ini tidak monoton dan sulit ditebak. Sutradara Andrew Lau berhasil membuat film ini sangat direkomendasikan untuk pecinta drama. Meskipun sudah sering menonton film drama, penontonnya akan terkejut dengan akhir cerita yang tidak berakhir bahagia seperti yang diharapkan. Akhirnya, Jun Ji Hyun sebagai pelukis dan Jung Woo Sung sebagai pembunuh bayaran sungguh mendukung plot cerita yang bagus. Sudut pandang dari kedua tokoh utama mampu menghadirkan emosi tersendiri yang membuat penonton larut dalam ceritanya. Meskipun akting sang polisi Lee Sung Jae biasa-biasa aja atau datar, hal ini tidak mempengaruhi kelancaran jalan ceritanya. Salah satu adegan terbaik dalam film ini adalah adegan tembak-menembak di akhir cerita yang berakhir dengan kematian Hye-yong. Adegan ini membuat penontonnya menahan nafas karena perasaan sedih, haru, dan marah melihat tokoh utama perempuan berjuang dalam kondisi sekarat. Film ini juga syarat dengan makna tentang kisah cinta segitiga yang rumit antara seorang penegak hukum dan seorang pembunuh bayaran. Selain itu, film ini juga menyajikan nilai-nilai budaya dan filosofi tentang bunga, seperti bunga daisy dan tulip hitam. Film ini mengajarkan arti dari cinta terpendam, pengorbanan, dan kesabaran. Oke, masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberi rating film Daisy 7,7. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak dan bye-bye!